Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come, oke? Nah, di video kali ini kita akan bahas yang ini ya. Ceritanya begini, ya karena aku lagi beres-beres mau buat tray to corner. Jadi akhirnya aku bingung ini mau diletakkan di mana ya. Dan sudah lama nggak dipakai. Jadi akhirnya ya aku review aja karena ini barang retro juga sekarang ya, Blu-ray disc player, karena Blu-ray sekarang kayaknya sudah dilupakan ya, dan boomingnya juga tidak seperti DVD atau apalagi VCD yang benar-benar merakyat ya. Blu-ray ini lumayan, kalau di dunia video mungkin vinilnya multimedia gitu ya. Jadi kalau film urusan musik, kalau musik maksud aku begini jadi ribet ya. Kalau musik yang paling mahal itu vinil, tapi kalau film dan serial TV versinya Blu-ray. Nah, jadi aku mau review ini ya. Ini adalah Sony Blu-ray disc. Ya, ini ada Blu-ray disc, kemudian garis miring itu DVD player BDP S1500 ya, 1500. Jadi kotaknya seperti ini, aku masih simpan. Jadi kita akan bahas, masih penting gak sih pakai Blu-ray di era streaming ya. Kalau dulu cuma Netflix saja, waktu aku beli Netflix itu sudah booming juga, tapi sekarang sudah banyak Disney Plus ya, Disney Hotstar, kemudian Hulu, Amazon, kemudian apalagi ya, banyak sekali ya streaming service. Belum lagi yang Indonesia, ada View, ada Video, kemudian ada UCTV kalau di IndiHome, ada lagi apa ya, Catch Play dan sebagainya. Apa perlu ya masih pakai barang seperti ini? Tapi kita lihat dulu kotaknya seperti ini ya. Di sini ada, nah compatible-nya ini untuk urusan apa? Fiturnya ini ya, ada Blu-ray disc, DVD player, ada tulisan Blu-ray disc ya dengan lambangnya, trademarknya DVD, jadi bisa membaca DVD dan Blu-ray. Kemudian quick start loading, jadi diklaim ya, Sony mengklaim ini cepat sekali loadingnya. Kemudian ada USB play, kemudian Full HD 1080 ya. Dulu termasuk mewah yang 1080 ini ya, sekarang sudah 4K, bahkan sudah lebih dari 4K, 8K kalau nggak salah. Kemudian bisa juga pakai Xvid ya. Xvid ini extension mirip-mirip ya apa, AVI gitu ya. Kemudian trademark juga ya, HD 1080. Kemudian YouTube ya, ada tulisnya refer to the important notice about network services on the side of the carton. Jadi ada syarat ya, term and apalah gitu ya. Jadi kotaknya seperti ini. Nah, di sini juga sama persis. Belakangnya juga sama ya. Terus tidak ada lagi ya. Oh ya, ini bisa pakai internet tapi nggak ada wifi. Jadi mungkin seri di atasnya ada wifi ya, dan ada Netflixnya juga. Tapi yang ini versi basic banget ya. Aku beli harganya pada saat itu 1.235.000 ya. 1.235.000 ini ya. Jadi aku sendiri nggak pernah beli Blu-ray-nya gitu ya, karena terlalu mahal untuk sesuatu yang hanya diputar sekali, apalagi dengan banyaknya streaming dan torrent. Favoritku torrent ya. Jadi kebetulan kemarin di flea market ada yang jual ini, dan ini sebenarnya bajakan ya, tapi ya jadi kayaknya benar-benar perlu dibahas ini ya. Jadi karena kebetulan dapat yang bajakan seperti ini Blu-ray-nya ya, kemasannya bagus ya di Tudor sini, tapi nanti kita lihat ya seperti apa. Jadi kotaknya kita singkirkan dulu, kita cari tripod dulu ya. Nah, oke, sebelum kita bahas playernya ya, ini Sony tadi seperti apa sih playernya ini, nanti kita tes juga filmnya seperti apa. Jadi kebetulan beberapa minggu yang lalu aku dapet, jarang sekali ya ditemui karena memang
Di Palembang ini susah untuk mencari yang bajakan ya, aslinya juga apalagi bajakannya susah-susah, apalagi yang asli ya dibanding dengan DVD ya yang lebih merakyat. Nah, Blu-ray di sini aku lihat ada, tapi ini aku yakin bajakan, tapi kemasannya bagus sekali, mewah sekali ya. Kebetulan ini serialnya aku suka sekali, The Tudors ini ya, ada Henry Cavill yang menjadi Superman, tapi dia bukan peran utama walaupun main sampai selesai serinya. Tapi ini Jonathan Rhys Meyers ya, aku suka sekali tentang generasi King Henry ya, kalau nggak salah King Henry 8 ya. Nah, aku amati ya, ini memang aku sudah sadar bahwa ini bajakan karena CD-nya sudah rotting atau sudah membusuk, jamuran kalau istilah VCD ya, seperti ini ya. Nah, ini ya. Oke, ada warna bercak-bercak dan tidak mungkin bisa diputar lagi ya, dan kemasannya sederhana seperti ini ya, walaupun di sini ada seal-nya ya, tapi mahal sekali sih. Kalau Blu-ray ini bisa ratusan ribu lah ya, kalau nggak salah bisa sampai 500-600 ribu, sama seperti harga vinyl ya, mahal sekali. Nah, jadi alasan aku untuk membeli ini apa sih ya, jadi waktu itu karena aku suka sekali download serial televisi ya. Waktu itu belum terlalu suka pakai tab ya. Jadi aku beli ini untuk nonton di TV. Jadi download, kemudian aku burn di DVD-R, kemudian aku tonton ya. Atau kalau pakai flash disk atau hard disk eksternal, biasanya langsung aku colokkan di sini ya. Jadi nggak repot. Jadi karena memang aku nggak suka langganan streaming, jadi akhirnya aku beli ini ya. Dan karena sekarang nontonnya langsung dari tablet, walaupun masih tetap download dari torrent ya, dan streaming kalau gratisan saja, misalnya Disney Hotstar Plus. Jadi ini sudah jarang kepakai ya, dan ketika lagi beres-beres baru keinget lagi ini barang ini pernah aku beli ya, dan sangat bagus sekali. Jadi kita lihat dulu ya. Ini mereknya Sony ya. Kemudian ini traynya ada penutupnya, jadi kalau dibuka ini tray ini akan seperti ini ya. Jadi terlindungi dari debu-debu, walaupun debunya tetap aja masuk di sini ya. Nah, di sini seperti yang di kotak tadi tersen Blu-ray disc, DVD player, bisa YouTube dan Facebook, tapi tidak ada pakai WiFi ini, tidak seperti TV box. Jadi harus dicolokin pakai kabel apa tuh namanya? Entah, pokoknya kabel internet seperti itu ya. Ini fitur-fiturnya, dan aku belinya tahun 2016 ya. Ini pakai HDMI. Nah, ini kekurangannya ya, karena colokannya HDMI, tidak ada colokan RCA. Jadi kalau televisinya, kalau kita mau sambung ke audio ya, audio speaker aktif ya, yang masih pakai RCA atau jack 3,5, kayaknya agak susah deh. Ya, kita lihat dulu fitur di depannya ya. Jadi di sini ringkas sekali ya, karena bentuknya juga kecil ya. Oke, seperti ini. Jadi ada tulisan Sony, kemudian tray-nya tersembunyi. Jadi kalau dibuka aja ini langsung sini ya. Seperti yang diklaim, ini loadingnya memang cepat sekali ya, dan bisa bisa membaca hard disk 1 tera. Ya, kalau 2 tera aku belum pernah coba karena nggak punya yang 2 tera. Ya, dicolokin di sini. Dan tombol-tombolnya juga sedikit sekali di sini ya. Ada ini untuk open ya. Ini untuk powernya saja, ini ya power. Ini opennya. Dan ya mirip DVD atau PC player ya kebanyakan ya, fiturnya itu aja. Di belakangnya, nah di sini ada untuk adaptornya ya, adaptornya. Oke, kemudian di sini ada, oh ya, pakai colokan LAN. Jadi kalau mau pasang internet pakai LAN, di sini ternyata dicabut dulu ya dari modemnya. Jadi nggak aku sarankan. Kemudian ada HDMI di sini ya, HDMI cuma 1, jadi agak sulit kalau mau denger audio jadinya ya. Kemudian yang ini ada, oh ya, ada Dolby-nya gitu ya. Oke, PCM Dolby Digital ya. Tapi belum pernah aku coba ini ya, digital out-nya ini ya. Oke, kemudian nggak ada lagi ya. Ada Java Power ya, pakai software Java ternyata, HDMI dan sebagainya. Nah, jadi sederhana seperti ini ya. Harganya waktu beli tadi berapa, 1.235.000, dan remonya seperti ini ya, kecil
Ya seperti biasa lah, seperti ini ya. Oke, navigasinya karena dia sifatnya membaca dulu ya. Kalau kita burn misalnya file MKP, ya terbaca seperti file di komputer tentu saja ya. Diurutkan berdasarkan abjad dan tidak bisa langsung play. Bahkan kalau CD audio juga diputar nanti tidak langsung terbaca otomatis, sama juga VCD. Jadi tidak aku sarankan untuk memutar audio CD, bahkan VCD sekalipun, karena dia tidak akan otomatis memutar ya. Dia akan memperlihatkan menunya saja, file-filenya saja. Jadi ini memang benar-benar untuk DVD dan juga untuk Blu-ray ya, menunya bisa mengenali langsung ya. Jadi sekali lagi, masih berguna nggak di 2022 ini? Kalau kamu mau beli, aku sarankan nggak usah beli ya. Nggak usah beli karena apa? Karena ini sudah tidak support dengan 4K. Ya, jadi kan ini sudah 4K. Kalau kamu punya televisi yang bagus ya, yang 4K juga ya, yang 60 inci dan pengen cari Blu-ray, streaming juga belum mampu mungkin karena kecepatan internet kita baru berapa gitu ya. Jadi kalau mau cari film yang 4K tidak bisa diputar di DVD player ini. Dia Blu-ray, DVD dan Blu-ray player ini. Jadi sarankan kalau mau beli, belilah langsung yang sudah support 4K atau 8K ya. Jadi nggak usah dibeli yang seperti itu. Tapi kalau sudah punya ya dinikmati aja gitu ya. Dan kalau streaming, oke, ngebahas tentang tadi ya, masih perlu nggak sih DVD player? Perlu nggak perlu ya. Jadi kalau streaming kan harus berbayar lagi. Tapi kalau kamu misalnya dapat di flea market ya, kalau kamu punya apa namanya wifi di rumah, langganan internet ya, provider tertentu ya. Kalau di sini di rumahku pakai IndiHome, jadi aku bisa langsung download yang 1080, bahkan ada 4K juga, walaupun 4K-nya 4K-4K-an gitu ya. Jadi aku burn, atau kalau lagi males, misalnya ini aku suka film ini, misalnya aku pengen yang versi 1080 dalam bentuk ya, aku download saja, kemudian di burn ke DVD-R ya, yang 4 GB itu. Jadi lumayan lah, bisa diputar ya. Oke, jadi harganya juga benar-benar menggila DVD. Makanya Blu-ray ini tidak merakyat seperti DVD dan VCD karena harganya masih mahal sekali ya. Jadi kalau kamu mau beli, sekali lagi ya, kalau untuk memutar audio kayaknya nggak perlu ya. Ada yang bilang katanya Blu-ray player itu kalau memutar audio lebih bagus ya, misalnya CD. Tapi ternyata kalau di sini nggak bisa karena dia diputar dalam bentuk file, jadi tidak terbaca. Kecuali bukan tidak terbaca ya, karena dibaca dalam bentuk data saja. Sementara kalau DVD dan Blu-ray memang karena ini memang didesain khusus untuk DVD dan Blu-ray, jadi ya langsung otomatis ke menunya ya. Oke. Ini ya, televisi juga burik ya. Salah satu alasan juga kenapa aku malas nonton TV, karena TV-nya sudah burik seperti ini ya, 32 inci tapi rusak gitu banyak. Nah, ketika dimasukkan langsung keluar seperti ini ya menunya. Ini kalau itu tadi film Blu-ray player ya, Blu-ray player, film Blu-ray ya dari kepingan yang bajakan tadi ya. Dan kayaknya lama sekali dan kayaknya macet-macet seperti itu karena dibajakan. Tapi kalau kita tekan home ya, ini kayaknya bajakannya belum mau rusak ini ya. Kita tekan home seperti biasa, seperti DVD film yang original biasanya banyak iklan-iklan dan sebagainya ya. Dan kalau kita tekan home, maka akan keluar menu seperti ini. Ada My Apps ya, kemudian di sini ada fiturnya tadi ya, harus koneksi ke internet ya. Nah, sini ada cuma 2 saja, kalau mau yang disk atau mau yang USB ya. Ya. Oke. Nah, jadi bingung ya. Nah, kita masuk sini, ada tulisannya, filenya namanya Write Down the Blu-ray. Kita tekan apakah masih jalan ya. Blu-ray bajakan tadi. Kita loading juga ya. Ini bikin kesel ternyata, lihat muter film dari Blu-ray disc ya. Dibanding kalau kita download gitu, kemudian kita burn ke DVD-R ya. Nih ya, ngulang lagi ternyata ya. Oke, jadi seperti itu.
Nah, ulang lagi kan, ternyata memang jelek sekali ya. Oh ya, ini juga ada berdasarkan region juga ya. Jadi banyak, misalnya kalau kita download yang dari RIP ya, di RIP dari Blu-ray original, biasanya kena istilahnya kena Cinevia gitu ya. Jadi ada watermark dan suaranya hilang. Jadi menjengkelkan sekali. Jadi kalau mau amannya, kalau mau download kadang-kadang yang versi web RIP apa sudah lama aja ya. Kalau dari torrent biasanya nggak ada deh yang kecuali yang filenya di atas 10 giga ya. Kalau masih di bawah 5 giga, 4 giga itu masih bisa diputar ya. Tapi kalau yang 10 gigaan biasanya kena Cinevia karena biasanya itu benar-benar RIP yang mentah gitu, file mentah dari Blu-ray ya. Jadi kita coba saja dari DVD ya, DVD-R yang isinya kita masukkan DVD-R yang sudah aku isi dengan film-film file berekstensi MKV ya, yang dari torrent gitu ya. Film-filmnya siapa ini? Filmnya Ryan Reynolds ya, ada Free Guy, kemudian Red Notice dan Hitman's Wife gitu. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian dia menyala seperti itu, terang, jadi data DVD ya. Kalau kita klik, keluarlah video, music dan foto. Kita klik video, nah ini film-film filenya ya. Misalnya kita buka Six Underground ya, langsung bahkan lebih praktis daripada Blu-ray disc-nya ya, yang banyak iklan gitu ya, iklannya banyak banget ya pun ya, seperti DVD lah ya, kadang-kadang 1 menit 2 menit itu iklan atau trailer yang nggak penting. Tapi kalau kita download ternyata mudah sekali. Ini kita bisa pilih subtitlenya ya, bisa dua dibaca, Inggris dan Indonesia ya, dua subtitle yang ada di dalam file ini. What if I told you I know what happens when you die? Ya. You become a ghost. Ya, dan kalau kita balik lagi ya, home. Nah, kalau kita masukkan bukan masukin ya, kita colokin ya ke sini, ke hard disk. Harddisknya 1 tera nih ngangkatnya. Kalau 2 tera aku belum tahu, mungkin nggak punya. Dia akan menyala di situ ya. Oke, dan seperti biasa kita lihat semua isi dari hard disk tersebut ya. Oke. Well, itu aja ya video aku kali ini yang bahas tentang Blu-ray disc merek Sony. Jadi buat kamu, ya kesimpulannya nih, kalau kamu mau beli ini lebih baik beli yang versi baru saja, karena ini belinya 2016, mungkin rilisnya 2014 atau 2015 ya, tapi aku belinya di 2016, harganya waktu itu 1.235.000. Jadi belum bisa support 4K, jadi sebaiknya kamu beli yang support sudah 4K dan di atasnya. Jadi kalau kamu punya televisi yang support 4K, beli aja Blu-ray player yang support 4K. Tapi kalau kamu cuma hanya untuk memainkan file MKV ya, karena ini lebih responsif. Televisi juga sudah bisa ya, jadi ada colokan USB biasanya di sampingnya, bisa kamu colokin hard disk atau flash disk. Tapi kayaknya lebih responsif ini kalau untuk flash disk dan hard disk ya, colok ke sini lebih responsif dan mudah sekali, enteng ya istilahnya. Jadi ya aku rekomendasikan untuk beli ini, tapi nggak perlu yang baru. Sekarang banyak di marketplace itu banyak sekali yang jual secondnya dan murah-murah, ada cuma 600, 400 dan merek-merek seperti LG, kemudian Crystal yang entah itu merek apa ya, kemudian Panasonic atau yang paling banyak sih LG ya. Oke, atau Philips juga banyak. Jadi kalau sekedar untuk memutar file di hard disk kamu yang 1 tera atau 2 tera ya beli saja ini. Tapi kalau menurut kamu bisa pakai colok langsung aja ke televisinya ya itu juga bagus. Jadi tidak perlu beli lagi ya. Jadi sekali lagi ya aku sarankan ya, kalau kamu nontonnya di televisi besar, Blu-ray ini cukup mumpuni juga gitu ya, cukup bagus ya, enak nontonnya. Tapi ya itu tadi, film-filmnya mahal gitu, kecuali kamu kolektor sejati ya, seperti vinil ya. Tapi karena film ini biasanya cuma diputar sekali 2 kali ya, dan dipajang juga. Kalau beda dengan vinil yang kadang setiap hari kita putar, kadang ya
itu saja yang kita putar karena kita suka dengan lagunya, beda dengan film. Tapi ya kembali lagi ke kalian semua, kalau menurut kamu memang kamu kolektor film sejati, ya beli aja di Blu-ray player ya. Ini yang sudah basic sekali ya. Oke. Itu aja ya videonya, semoga bermanfaat informasinya. Kalau kamu punya komentar, kemudian saran, kamu bisa tulis di bawah sini ya, di kolom komentar. Oke. Jangan lupa subscribe ya di Analog Junkies. Subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video. Bye-bye.